Oke teman-teman, jumpa lagi dengan Moles Trader Channel. Kali ini saya akan sharingkan mengenai teknik BRA adem amat, ya. Memakai ADX, RSI, dan MACD. Tentunya menggunakan bot HQ saham IDX. Nah, sebelumnya disclaimer dulu ya teman-teman, bahwa saham-saham yang disajikan dalam video ini sifatnya informasi dan bukan merupakan ajakan untuk membeli atau menjual. Segala tindakan yang dilakukan beserta akibatnya setelah menonton video ini merupakan keputusan teman-teman ya. Trade at your own risk. Kemudian teman-teman juga harus waspada dengan penipuan ya, bahwa Moles Trader Channel tidak pernah meminta data-data pribadi seperti PIN, OTP, password, dan data-data penting lainnya, dan tidak pernah menawarkan kerjasama investasi, titip dana trading, grup VIP berbayar, stock pick berbayar, atau produk-produk investasi lainnya. Kalau teman-teman menerima pesan pribadi yang berisikan hal-hal di atas dengan mengatasnamakan Moles Trader, maka itu sudah pasti penipuan. Maka waspada ya teman-teman. Sebelum kita mulai, kita akan cari tahu dulu apa itu ADX ya. Indikator Average Directional Index atau ADX dibuat oleh Wallace Wilder. ADX ini digunakan untuk mengidentifikasi arah dan kekuatan tren ya teman-teman. Jadi pada prinsipnya indikator ini menunjukkan kapan mulai terjadinya tren sampai seberapa kuat tren tersebut dan kapan tren mulai melemah. Pengaturan standarnya adalah 14 bar, atau kalau barnya itunya hari berarti 14 hari, meskipun periode waktu lain dapat digunakan. ADX dapat digunakan untuk trading saham, future, dan lain-lain ya. Sekarang kita pelajari bagaimana membaca indikator dari ADX ya. Garis biru ini merupakan garis ADX yang diplot sebagai garis tunggal dengan nilai dari 0 sampai 100. Dari 0 sampai 100. Jadi ini garis birunya. Kalau misalnya ADX biru ini di atas 25, ini mengidentifikasi bahwa terjadi tren yang kuat ya untuk trading. Jadi garis ADX yang jatuh atau turun ini hanya menunjukkan bahwa kekuatan trennya yang melemah, bukan merupakan perubahan sebuah tren dari tren menjadi downtrend atau sebaliknya. Nah ini untuk range-nya, kalau 0 sampai 25 itu indikator trennya lemah, sedangkan di lebih dari 25 sampai dengan 50 itu kuat. Lalu di atas 50 sampai 75 itu sangat kuat, dan di atas 75 sampai 100 itu ekstrim. Nah, sekarang bagaimana korelasi plus D, minus D, dan ADX? Apabila plus D lebih besar dari minus D, maka ini harganya akan naik. Dan kalau ADX-nya di atas 25, maka kesimpulannya harga naik dengan tren yang kuat. Contohnya seperti ini, teman-teman. Jadi ini hijau di atas merah dan ADX-nya di atas 25. Ini juga sama ya teman-teman ya. Kalau kondisi naik tapi ADX-nya itu kurang dari 25, ini kesimpulannya harga naik dengan tren yang lemah. Contohnya seperti ini. Ini ADX-nya di bawah 25. Sedangkan kondisi plus D lebih kecil dari minus D, ini artinya garis hijaunya di bawah garis merah. Kalau misalnya ADX-nya di atas 25, maka harganya turun dengan tren yang kuat. Sedangkan kalau kurang dari 25, harga turun dengan tren yang lemah. Selanjutnya kita melihat ada kondisi divergent ADX, di mana arah dari pergerakan candle berbeda dengan pergerakan dari garis ADX-nya. Contohnya seperti ini teman-teman. Jadi ini kita lihat ya, ADX ini akan bisa juga menunjukkan divergensi momentum ya. Jadi ketika harganya ini membentuk higher high ya. Jadi ini titik tertingginya lebih tinggi dari titik tertinggi sebelumnya, dan ADX-nya itu membuat higher low, artinya puncaknya itu lebih rendah dari puncak sebelumnya.
maka ini terjadi divergensi negatif yang merupakan peringatan ya buat kita bahwa momentum tren itu berubah. Mungkin ini merupakan saat yang tepat untuk memperketat stop loss atau mengambil keuntungan parsial. Kita lihat di sini, setelah itu harga saham Raja ini turun. Kelebihan dan kekurangan ADX sebagai berikut teman-teman. Jadi kelebihannya ini bisa membantu trader mengetahui sebuah tren bullish dan bearish pada saat bersamaan. Kedua, kelebihannya adalah mampu menangkap perubahan sentimen yang terjadi pada market dengan menganalisa jarak perubahan harga. Yang ketiga, mampu menampilkan penguatan dan pelemahan tren dan periode konsolidasi range. Keempat, membantu trader menghindari periode sideways sebuah saham. Dan yang terakhir adalah kelebihannya dapat digunakan untuk day trading dan swing trading. Nah, di samping kelebihan ada kekurangannya. Ini termasuk lagging indicator yang mengikuti perubahan harga ya teman-teman. Sehingga tidak mampu memberikan indikasi tren atau gambaran market sebelum benar-benar terjadi. Yang kedua, kelemahannya adalah sering memberikan sinyal palsu jika menggunakan time frame yang pendek. Nah, ini harus digabungkan dengan indikator teknikal lain agar dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap. Ini saya langsung masuk ke dalam strateginya. Saya adaptasi dari resume chart bot @QSahamIDX ya, dari sharing dari Mbak Fufu. BRA signal ya. Apa itu BRA signal? Ini singkatan dari breakout RSI ADX signal ya. Charting command-nya ya, perintah chartingnya. Baik, kode saham EMA50 I14 titik 14, I29 titik 20 titik 70. Nah, ini untuk menandakan saja, ini saya tambahkan 70 untuk menandakan garis bawahnya untuk RSI 70 dalam strategi BRA. Cara screening sahamnya dalam strategi ini bisa menggunakan SCR ADX1, SCR ADX2 ataupun SCR Bursi 70 ya. Ya meskipun di sini Mbak Fufu memakai RSI 20 ya, kita coba pakai screeningnya 70 saja karena di bot ini hanya mendukung untuk RSI 14 sendiri. Tapi nggak apa-apa, nanti kita bisa pelajari dengan chartnya. Syarat entry dan strategi BRA ya. Jadi ini yang pertama kita lihat. Ya. Kondisi pertama, ADX-nya itu untuk ADX 14 hari ya, di sini ada keterangannya. ADX 14 hari itu lebih dari 25 ya. Ini saya tarik garis imajiner untuk menentukan di mana titik 25-nya. Nah, ini sudah lebih ya. Lalu kita lihat berikutnya lagi adalah candlenya di atas MA50. Ini garis MA50 ya. Dan ini candlenya di atas MA50. Yang ketiga adalah RSI 20 harinya. Ini kondisi RSI 20 harinya. Break dan di atas 70. Nah, ini 70. Kemudian yang keempat, kita pasang stop loss di area ADX terendah ya. Terakhir. Ini ADX terendah terakhir itu di bawah 25 tentunya ya. Ini kita ambil di sini. Lalu take profit apabila ADX ya yang biru ini kembali ke bawah 25. Di bawah 25. Atau kombinasinya bisa juga memakai EMA50-nya. Jadi sepanjang tidak menembus EMA50 kita biarkan saja swing sehingga bisa menikmati kenaikan harga. Oke, kita lihat contoh berikutnya saham ASA. Kita pasang dulu garis imajiner 25-nya untuk ADX. Lalu kita lihat kondisi ini. ADX-nya di atas 25, lalu candlenya di atas EMA50 dan RSI-nya break dan di atas 70.
Kita pasang stop lossnya di area ADX terendah yang terakhir. Lalu kita lihat apakah ADX-nya di bawah 25 atau tidak. Kalau sepanjang belum di bawah 25, ini kita bisa keep saham ini, kita swing sampai nanti sesuai dengan kriteria exit atau take profitnya. Bisa dipakai salah satu ya teman-teman. Apakah nanti mau dilihat dari ADX-nya tembus ke bawah 25 atau candle-nya itu tembus ke bawah EMA 50. Untuk berikutnya lagi adalah saham Sril. Kita lihat di sini. Marginnya 25 di sini. Kemudian ini ada kondisi bahwa ADX-nya itu di atas 25, candle-nya di atas EMA 50, lalu RSI-nya ini break 70 ya. Lalu kita pasang stop loss di area ADX terendah di sini. Kemudian kita awasi atau take profit ketika ADX kembali ke bawah 25. Ya, ini ADX-nya ke bawah 25 nih teman-teman. Ke bawah 25 sehingga kita exit di sini. Atau kalau teman-teman mau parsial juga bisa, exit pertama sini. Kemudian setelah itu harganya kan semakin turun, menembus EMA 50-nya. Ini baru exit seluruhnya. Tapi ini tergantung strategi teman-teman ya. Kalau mau exit semua pada saat ada ADX di bawah 25 ya silakan. Strategi yang kedua adalah strategi adem. Ini juga sama, sumbernya dari resume chatbot HQ Saham IDX yang ditulis oleh Mbak Pupu. Ini singkatan dari Average Directional Movement. Komen yang dipakai adalah /C kode saham I4,I4.28. Screeningnya bisa memakai SCR ADX1 ataupun SCR ADX2. Syarat entry dan exitnya seperti ini. Ini saya sadu langsung ya dari resume chart di bot HQ Saham IDX. Jadi ini yang pertama. ADX-nya itu yang 14 hari lebih dari 30. Kemudian ADX 28 harinya ini kondisi garis hijaunya di atas garis merah. Jadi semakin jaraknya jauh nih, sudutnya semakin lebar, semakin bagus teman-teman. Lalu kita akan entry di candle berikutnya ya, hari berikutnya selama kondisi yang pertama dan kedua itu masih terpenuhi. Nah, pasang stop lossnya di sini, di low yang terendah ya, sini ke bawah. Kemudian apabila ADX 28-nya itu dead cross ya, garis hijau dead cross dengan merah, ini kita akan take profit. Tapi berhubung ini masih belum dead cross, kita masih hold. Demikian teman-teman. Contoh lain untuk saham raja, kita pasang garis imajinernya ini. Pertama kita lihat kondisinya, ADX-nya itu di atas 30. Lalu ini garis hijau D plus yang 28 di atas D minus yang 28 ya. Kemudian kita entry beli di candle berikutnya sepanjang kondisi yang pertama dan keduanya masih valid. Kemudian kita pasang stop loss di sini di low yang terendah. Kalau bisa cek ADX 14 hari kurang 2020 ya di sini. Dan kita akan take profit apabila ADX 28 garis plus D yang hijau cross down atau dead cross dengan minus D yang merah.
Jadi ini masih hold ya, teman-teman. Nah, yang ketiga adalah saham MTEK. Kita lihat di sini, kita masuk dari sini dengan kondisi di mana ADX 14 hari lebih besar dari 30. Lalu pada ADX 28, garis hijaunya di atas garis merah. Lalu kita masuk ke candle hari berikutnya dan kita pasang stop loss ya di area swing terbawah atau yang ADX 14 hari kurang dari 20. Kemudian kita kawal harganya, take profit jika ADX 28 garis hijaunya itu dead cross. Karena ini belum dead cross, maka ini masih kita keep. Oke, berikutnya strategi yang terakhir adalah amat signal. Ini singkatan dari ADX plus MACD plus ATR ya. Jadi nanti memakai 3 indikator. Untuk ADX-nya itu memakai yang 18 hari. Kemudian yang MACD-nya itu yang 3, 10, 18 ya teman-teman. Lalu ATR-nya bisa pakai 2, bisa pakai yang 2 kali ATR atau 1,5 kali ATR. Untuk screenernya bisa pakai ADX 1 dan ADX 2. Nah, ini contohnya saham Raja. Entry rules-nya seperti ini. Kalau indikator MACD-nya hijau melewati garis 0, ya, seperti ini teman-teman. Lalu kita lihat ADX-nya itu di atas 25 ya, dan plus D lebih besar dari minus D. Jadi kita bisa entry masuk. Lalu exit-nya itu kalau tembus ATR-nya teman-teman. Ini contohnya. Kalau harganya tembus ATR-nya kita exit. Lalu kalau terjadi kondisi yang sama lagi, yang syarat masuk entry-nya terjadi, kita masuk lagi di sini. Ini entry yang kedua. Di mana ADX-nya masih di atas 25, ADX plus-nya di atas ADX minus. Dan histogramnya hijau, ya, lewati garis 0. Kalau kondisi kena trailing lagi, kita keluar lagi di sini. Nah ini nggak berhasil ya teman-teman, masuk di sini, keluar di sini, ini ada loss. Sedangkan entry 1 ini kita profit ya, masuk di sini, keluar di sini. Lalu kondisi berikutnya lagi terjadi di sini, ADX-nya di atas 25, hijau di atas merah, lalu ada histogram hijau di MACD-nya. Masuk, lalu kita exit di sini karena harga terakhirnya menembus trailing stop-nya. Ini kalau memakai trailing stop-nya 1,5 kali ATR. Kalau ternyata nanti ada kondisi di mana syarat entry-nya terpenuhi lagi, kita masuk lagi di sini. Nah ini belum memenuhi syarat untuk exit ya. Kita terakhir ini MTEK. Kita lihat di sini syarat terpenuhi ya, stop loss 2 kali ATR. Kita masuk di sini di mana ADX lebih dari 25, hijau di atas merah ya, plus D di atas minus D, lalu histogramnya hijau. Kita masuk, kita exit di sini karena kena trailing stop ya, candlenya tembus ke bawah. Lalu berikutnya kita masuk lagi di sini karena kondisinya masih naik ya ADX-nya. Lalu hijau di atas merah dan histogram di bawah ini hijau. Kita masuk lagi dan kita kawal dengan ATR-nya, sepanjang tidak menembus kita hold dan ternyata tembus di sini. Kita exit. Jadi ini
Kalau untuk swing sangat bagus ya teman-teman. Kita punya potensi keuntungan yang cukup besar. Oke teman-teman, demikian sharing dari saya mengenai teknik BRA adem amat. Semoga dapat membantu teman-teman dalam bertrading saham. Apabila teman-teman merasakan manfaat dari video ini, mohon bantuannya untuk subscribe, like, dan share video ini. Terima kasih.